Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 kelompok 4 angkatan 3 yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang mind mapping pelayanan publik. Pelayanan publik terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pengertian pelayanan publik. Kedua, hakikat pelayanan publik. Ketiga, klasifikasi pelayanan publik. Keempat, kualitas pelayanan publik. Dan kelima, prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikutnya yaitu hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik ada 4 jenis, yaitu dalam bentuk jasa, dalam bentuk administratif, dalam bentuk regulatif, serta dalam bentuk barang. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya kartu tanda penduduk, akte pernikahan, akte kelahiran, dan sebagainya. Pelayanan regulatif merupakan salah satu upaya pelayanan kepentingan masyarakat melalui berbagai macam kebijakan. Pelayanan ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai banyak hal seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya penyelesaian, produk penyelesaian, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas. Berbicara mengenai pelayanan publik, banyak masyarakat punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penetapan standar pelayanan harus memuat setidaknya persyaratan dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi masyarakat yang kurang puas sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanan. Petugas pelayanan publik diharapkan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Tidak terlambat memperbaiki pelayanan publik yang kita miliki dan memberi kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Satu orang masyarakat yang puas akan memberitahu teman terdekatnya, dan orang terdekatnya akan memberitahu teman yang lain. Semangat melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional harus digalakkan demi terciptanya reformasi birokrasi pemerintah yang lebih baik lagi. Mari bangun semangat reformasi birokrasi agar ke depan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat.
Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima ada 9, yaitu yang pertama, mudah dan murah. Mudah artinya penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Adapun murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip selanjutnya yaitu transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Berikutnya, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Selanjutnya, responsif, artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Akuntabel, artinya penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Prinsip berikutnya yaitu partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Prinsip ke-9 yaitu efektif dan efisien. Artinya, penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Demikianlah penjelasan mind mapping dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.